Ya, suhu panas ekstrim melanda negara-negara Asia dalam sepekan terakhir. Adapun negara yang paling panas akibat gelombang panas ini adalah di Bangladesh dengan suhunya yang mencapai 51 derajat Celcius. Indonesia juga masuk dalam daftar negara di Asia yang terdapat suhu panasnya begitu ya. Kira-kira apa yang menjadi penyebabnya dan apakah ini akan kembali terulang? Kita akan bahas bersama pakar klimatologi dari UGM, Emilia Nurjani. Selamat malam, Ibu. Selamat malam Mas Reza. Ya Bu, kalau kita bahas tadi kan ada beberapa negara bahkan Bangladesh sampai lebih dari 50 derajat Celcius. Kira-kira apa yang menjadi penyebab gelombang panas ini terjadi? Ya, kalau kita bicara tentang gelombang panas, maka berarti kita harus lihat dulu definisi dari gelombang panas. Jadi kalau kita lihat definisinya itu adalah kondisi relatif atau periode cuaca panas yang berkepanjangan terhadap kondisi normal disertai dengan kelembaban tinggi. Dan biasanya memang terjadi pada saat musim panas, di mana tekanan tinggi itu akan berkembang di atas suatu wilayah, karena biasanya di ketinggian sekitar 3.000 sampai 7.000 mdPAL, di mana sistem tekanan tinggi ini bergerak sangat lambat, sehingga dia dapat bertahan dalam jangka waktu yang cukup lama, biasanya hitungan hari sampai minggu. Nah, ini yang terjadi di beberapa wilayah di Asia pada saat sekarang. Tetapi perlu kita pahami juga biasanya potensi terjadinya itu di daerah-daerah yang subtropis atau daerah-daerah lintang tinggi. Hingga kalau misalnya seperti Indonesia, di mana Indonesia itu merupakan daerah bertekanan rendah, bahkan beberapa wilayah Indonesia itu tekanannya mendekati nol, sebetulnya potensi untuk terjadinya heat wave atau gelombang panas di Indonesia itu sebenarnya cukup rendah. Mungkin seperti itu, Mas Reza. Oke, Bu, tapi kalau kita lihat potensinya ini akan berlangsung berapa lama dan apakah ini akan berpola ataupun berulang? Ini memang akan memasuki musim panas ya, karena sekarang itu bulan April, di mana gerak semu matahari itu menuju ke titik lintang utara tertinggi di 23,5 derajat, di mana itu merupakan titik tertinggi letak matahari. Nah, pada saat nanti posisi matahari ada di sana, maka hampir semua wilayah-wilayah yang ada di daerah lintang utara itu akan mengalami musim panas. Sehingga ini baru awal untuk menuju musim panas, seperti itu. Jadi mungkin kondisi cuaca yang cukup panas itu akan berlangsung. Baik. Ya akan lebih lama lagi, tapi nanti juga biasanya daerah-daerah yang terdampak itu akan berubah berganti sesuai dengan di mana kondisi letak matahari. Baik. Tepatnya berada di negara mana, di atas wilayah mana, seperti itu. Ya. Kembali di Connected, kita akan bahas kembali mengenai suhu panas ekstrim yang terjadi di beberapa negara di Asia bersama pakar klimatologi UGM, Emilia Nurjani. Bu Emilia, ini tadi kita sudah bahas mengenai beberapa faktor yang menjadi penyebabnya. Nah, kalau misalnya ditanya dampaknya apa saja yang akan timbulkan dari gelombang panas ini? Kalau gelombang panas itu biasanya memang yang paling merasakan itu adalah kita, ya manusia, karena memang berdampak langsung. Biasanya dampaknya terhadap kesehatan ya, terutama nanti terkait dengan dehidrasi. Kalau kebutuhan air kita ternyata kurang, maka biasanya akan timbul beberapa penyakit yang biasanya terkait dengan simptom panas gitu ya. Tetapi selain itu, nanti kalau misalnya cuaca panas itu berkepanjangan, biasanya juga kemudian akan berdampak terhadap sumber daya air. Karena panas suhu yang cukup tinggi itu biasanya akan meningkatkan evaporasi, akan meningkatkan penguapan. Nah, kalau penguapan meningkat, artinya kehilangan air yang bisa menjadi suatu sumber daya itu juga akan berkurang. Itu kalau jangka waktu yang panjang. Kemudian itu juga akan berpengaruh terhadap mungkin ke sektor pertanian, karena biasanya suhu yang tinggi itu juga akan berdampak terhadap tanaman, entah itu tanaman pangan ataupun tanaman yang lainnya. Itu juga akan kemudian berpengaruh terhadap sektor pertanian seperti itu. Oke, Bu. Kemudian juga panas yang tinggi juga kemudian nanti kalau kekeringan berkepanjangan itu juga akan meningkatkan potensi untuk kebakaran lahan atau kebakaran hutan ya di daerah-daerah gambut atau di daerah-daerah yang memang masih banyak gambutnya seperti itu. Baik, Bu, sebenarnya apa
adakah yang bisa kita lakukan? Misalnya melakukan modifikasi cuaca begitu, membuat supaya bisa hujan atau seperti apa? Kira-kira ada yang bisa dilakukan nggak sih, Bu? Sebetulnya memang modifikasi cuaca atau teknologi modifikasi cuaca berupa hujan buatan itu juga salah satu cara kita untuk mengatasi misalnya kalau cuaca panas atau musim kemarau yang berkepanjangan. Tetapi itu juga perlu ada syarat khusus ya. Jadi tidak kemudian sewaktu-waktu sesuai keinginan kita lakukan teknologi modifikasi cuaca. Itu juga perlu syarat, misalnya kelembaban udara juga harus memenuhi syaratnya, misalnya kemudian juga arah angin, kecepatan angin akan kemana, karena itu yang menentukan. Karena pada saat kita melakukan modifikasi cuaca, maka kita akan menyebarkan garam untuk proses pembentukan awan. Karena garam itu berfungsi sebagai inti kondensasi yang mengikat uap air yang ada di udara. Kalau uap air yang ada di darat tidak mencukupi, maka garam dapur ini juga tidak akan bisa mengikat uap air yang ada, sehingga juga akan tidak sesuai dengan target yang kita harapkan. Padahal teknologi modifikasi cuaca itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi memang butuh persyaratan khusus lah untuk kita melakukan TMC, teknologi modifikasi cuaca. Baik, ternyata tidak semudah itu begitu ya. Tapi kalau kita lihat, ini tadi saya mengutip pernyataan dari fisikawan iklim Helge Grossling yang mengatakan bahwa rekor iklim terpanas di dunia akan terjadi pada tahun ini atau kemungkinannya terjadi tahun depan. Apakah melihat kondisi seperti ini bagaimana? Apa yang akan terjadi pada negara kita? Apakah juga akan terkena dampaknya? Iya Mas, kalau kita lihat dari datanya, saya tadi buka datanya dari bom.gov.au ya gitu ya, .au, itu memang kita akan mulai memasuki musim kemarau dan juga akan mengalami dampak dari El Nino. Walaupun untuk sekarang indeksnya dari SOI itu baru plus 0,4 gitu ya. Tetapi itu mengalami peningkatan hingga prediksi sampai Juni 2023 itu ada peningkatan sekitar plus 1. Artinya kecenderungan ini akan bisa berlanjut sampai mungkin tahun depan. Nah, kondisi El Nino itu biasanya akan menyebabkan uap air yang ada di atas kita itu akan bergerak ke arah Samudra Pasifik bagian timur, sehingga potensi terjadinya awan kemudian turun sebagai hujan itu akan berkurang di wilayah kita. Akibatnya mungkin kemarau kita akan berkepanjangan. Hal ini berkebalikan dengan kondisi 3 tahun kita sebelumnya. 3 tahun sebelumnya itu kita mengalami La Nina yang terus-menerus, sehingga di musim kemarau pun kita tidak merasakan musim kemarau yang tanpa hujan. Kenapa? Musim kemarau kita selalu disertai hujan karena adanya La Nina. Tetapi kita juga berharap ya, yang namanya fenomena hujan di Indonesia itu tidak hanya disebabkan oleh Enso, kemudian monsun. Ada fenomena-fenomena lain yang juga berpengaruh terhadap hujan di Indonesia. Sehingga harapan kita jika ada fenomena lain yang kemudian berdampak menurunkan hujan di Indonesia, itu juga akan berpengaruh terhadap cuaca panas yang ada di Indonesia. Sebetulnya kalau sekarang itu sebetulnya ya panas yang kita rasakan itu bukanlah gelombang panas, tapi memang kita mulai memasuki musim kemarau, kemudian ada periode transisi, bahkan kalau sore biasanya di beberapa wilayah, bahkan kalau kita lihat hari ini hampir semua wilayah Indonesia, terutama pulau-pulau besar itu mengalami hujan di sore hari. Dan panas itu kita rasakan memang sebelum hujan itu turun, karena ada proses pelepasan energi, pelepasan panas pada saat perubahan gas, uap itu dari gas menjadi titik-titik awan seperti itu. Bahkan juga kadang-kadang kalau awan itu menutupi langit di atas kita gitu ya istilahnya, biasanya kemudian radiasi matahari ataupun radiasi bumi yang keluar itu juga kemudian terperangkap di bawah awan, sehingga meningkatkan suhu di permukaan bumi. Oke, baik. Harapannya justru cuaca bisa kembali baik begitu, jangan sampai negara kita merasakan seperti Bangladesh yang lebih dari 50 derajat Celcius karena pasti terlalu panas begitu ya. Terima kasih pakar klimatologi UGM Emilia Nurjani sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam, salam sehat.